Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 12 jam, pihak kepolisian akhirnya menetapkan pemilik Yayasan Tunas Bangsa menjadi tersangka. Lili menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya bayi MZ. Menurut pihak kepolisian, penetapan status tersangka ini dilakukan atas 2 alat bukti, yaitu keterangan sejumlah saksi dan hasil otopsi terhadap korban MZ. Sebelumnya, tersangka Lili juga telah menjalani pemeriksaan di bagian unit perlindungan perempuan dan anak selama lebih dari 12 jam dengan 46 pertanyaan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di sel tahanan Mapolresta Pekanbaru. Polisi rencananya akan menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tidak ada lama, baru setahun, baru apa. Kemarin siang, Haja Lili sudah kita periksa sebagai saksi pada pukul 2 siang. Jadi setelah kita periksa sebagai saksi, kita laksanakan gelar perkara. Lalu gelar perkara menyimpulkan bahwa Haja Lili dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Lalu kemudian kita periksa sebagai tersangka dan kita terbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan. Tidak ada, saya niaya keluarganya minta duit 50 juta, kalau tidak saya dilaporkan. Kenapa korban mati? Apa Bu? Meninggal Bu? Sakit, rumah sakit. Sakit apa Bu? Sakit apa, diare, anemia. Terus Jadi makanan-makanan yang kadaluarsa di panti itu gimana Bu? Tidak ada makan kadaluarsa, cuman keluarganya mengharapkan 50 juta dengan kematian ini. Selagi anaknya hidup, dia tidak peduli. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi, pada Selasa sore mengunjungi Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru Riau. Psikolog anak ini mengungkapkan, anak yang tinggal di lingkungan yang tidak layak seperti ini bisa mengalami gangguan psikis yang berakibat buruk terhadap perkembangan karakternya. Iya, akan terjadinya berbagai gangguan kepribadian ya, perkembangan yang sangat menyimpang. Anak menjadi agresif, anak menjadi tidak percaya diri, anak menjadi berbagai potensi-potensinya tidak berkembang dengan baik dan sebagainya. Jadi justru akan melahirkan generasi yang sangat penuh dengan masalah di masa yang akan datang. Maka mohon ini menjadi pembelajaran secara nasional. Mungkin bukan hanya di sini, di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, provinsi lain dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah memberdayakan masyarakat untuk berani segera menegur atau melapor paling tidak. Bahwa kalau ada suatu pelanggaran hak anak, tempat-tempat penitipan anak atau panti-panti, maka itu harus segera dicegah. Jangan sampai timbulnya korban. Ya, untuk mengetahui informasi terkini seputar Panti Tunas Bangsa, sudah ada korespondensi CNN Indonesia Miladia Rahma di Pekanbaru Riau. Mila, apakah sudah ada hasil lebih lanjut pemeriksaan dari si pemilik Panti Asuhan Tunas Bangsa yang tidak layak ini, Lili tadi? Ya, selamat sore Olivia, betul sekali. Pada hari Senin kemarin setelah kemudian sempat diperiksa kurang lebih hampir 13 jam dengan 46 pertanyaan, akhirnya per hari ini atau Selasa siang, pendiri dari Yayasan Tunas Bangsa, Lili Nur Hayati ini ditetapkan sebagai tersangka begitu. Seperti tadi juga sudah disampaikan di laporan sebelumnya bahwa memang dalam konferensi pers yang kemudian digelar oleh Mapolresta Pekanbaru Riau, sempat juga disebutkan Lili juga sempat berkelit begitu, bahwa apa yang kemudian terjadi di lapangan tidak seperti apa yang sudah dituduhkan kepada dirinya. Yang pertama, dia mengaku bahwa kondisi di Panti Asuhan Tunas Bangsa ini tidak ada masalah, artinya kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini cukup baik begitu. Kondisinya juga, kondisi panti asuhan juga cukup aman bagi anak-anak. Namun ini ternyata berbeda sekali, 180 derajat Olivia. Sore hari ini saya berada di TKP atau tepatnya di Panti Asuhan Tunas Bangsa. Saya berada di samping, Anda bisa menyaksikan ini adalah jendela. Jadi persis Panti Asuhan Tunas Bangsa ini masih di garis polisi, artinya kita masih belum bisa melihat secara detail ke arah dalam seperti apa kondisinya. Tapi bisa saya gambarkan di sini Olivia bahwa bangunan ini memiliki banyak jendela di bagian belakang dan juga bagian samping. Namun sayangnya memang ini yang kemudian menguatkan argumentasi dan juga statement dari masyarakat di sekitar bahwa selama ini memang panti asuhan ini tidak ada interaksi begitu antara pemilik dari panti asuhan maupun mereka yang kemudian menghuni panti asuhan ini dengan warga di sekitarnya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa lihat, saya bisa memaparkan di sini, jarak panti asuhan dengan pemukiman warga ini sangat dekat, hanya sekitar 4 sampai 5 meter saja. Namun ini tampaknya
yang selama ini kemudian tadi juga saya sempat berbincang dengan salah seorang warga, Pak Azwir, dia menyatakan interaksi dari Lili Nurhayati sendiri dengan warga sangat terbatas. Dan jendela-jendela yang ada di sini memang ditutup kain. Seperti ini, Anda bisa saksikan ditutup kain, kemudian ada sebagian yang ditutup seng. Jadi memang praktis masyarakat di sekeliling panti asuhan ini tidak bisa melihat apa yang kemudian terjadi di dalamnya. Nah, saya akan ajak Anda, Olivia, dan juga pemirsa di rumah untuk melihat sebenarnya seperti apa kondisi di dalamnya. Kita bisa melewati jendela belakang karena memang cukup ada celah yang lebar untuk kita bisa melihat. Secara garis besar, panti asuhan Tunas Bangsa ini luasnya sekitar 400 meter. Di bagian belakang ada kebun seperti ini. Dan ini adalah celah di mana kita bisa melihat seperti apa kondisi di dalam. Mungkin kita bisa melihat lebih dekat. Panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang aman, yang nyaman bagi anak-anak yang tinggal di dalamnya. Namun ini sama sekali tidak terlihat di panti asuhan Tunas Bangsa ini. Di beberapa sudut kita bisa menyaksikan ada mainan anak kemudian berantakan, terbengkalai seperti ini. Kemudian kita bisa melihat ada kolam. Saya masih belum bisa memastikan dan ini masih dalam tahap penyelidikan. Kolam ini fungsinya untuk apa? Di beberapa bagian kita juga masih bisa melihat ada makanan. Kardus-kardus makanan yang bertumpuk, yang kondisinya sudah tidak layak konsumsi. Ini yang kemudian menguatkan tentu saja sangat berbeda dengan pernyataan yang kemudian sudah disampaikan Lili Nurhayati pada saat setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tepat di depan jendela ini adalah lubang yang kemudian pada hari Minggu yang lalu tim DVI dari Polda Riau juga telah membongkar. Ada indikasi, ada sekitar 9 keterangan saksi yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian yang diduga lubang ini adalah tempat di mana jasad 5 orang bayi yang dinyatakan meninggal. Namun hasilnya hingga saat ini masih nihil, artinya polisi masih terus menyelidiki seperti apa atau apakah memang Lili Nurhayati bekerja seorang diri ataukah dia dibantu dengan pihak lain dalam dugaan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Zikli, bayi berumur 18 bulan ini. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama, Olivia, bahwa ini seolah menampar kita bahwa fenomena kekerasan terhadap anak ini ada di sekeliling kita. Dan ini menjadi suatu hal yang harusnya diwaspadai bersama, masyarakat di sekitarnya juga harus lebih peduli dan peka. Sejak kemudian lokasi ini menjadi sebuah isu nasional, lokasi ini begitu ramai dikunjungi oleh warga. Ini jelas berbeda dengan beberapa atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Sudah 18 tahun panti asuhan Tunas Bangsa ini berdiri. Namun memang selama ini masyarakat diam karena memang tidak mau ikut campur. Di sisi lain juga pihak dari penghuni ataupun pendiri dari yayasan ini juga tidak mau berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Nah, saya akan coba bertanya sebenarnya, seperti apa masyarakat melihat tempat ini. Permisi Ibu. Ibu boleh bertanya sebentar dengan Ibu siapa? Ibu jauh dari sini sayang. Ibu, enggak, tidak apa-apa. Saya pengen tahu pendapat Ibu. Ini kasus sudah menjadi kasus nasional. Ibu melihat ada anak bayi, anak balita tinggal dalam kondisi tempat yang seperti ini. Apa yang ada di benak Ibu? Cuman ya ibu baru ke sini, enggak bisa ibu menjelaskan. Tapi sedihkah? Ada Ya, perasaan sedih? udah jelas lah. Perasaan ibu kayak mana? Iya. Membayangkan, tidak pernah membayangkan ada anak bayi tinggal tempat kotor seperti ini? Memang tak bisa ibu bilang, tak bisa. Memang tak bisa. Baik Ibu, terima kasih. Salah satu warga ini bahkan tidak bisa berkata-kata melihat kondisi di dalam panti seperti ini, Olivia. Anda bisa bayangkan saya berada di posisi ini, saya bisa mencium aroma yang cukup lembab begitu. Jadi Anda bisa bayangkan bayi yang belum bisa melakukan aktivitas apa-apa, masih berumur antara 1 tahun hingga mungkin 3-4 tahun harus tinggal di lokasi seperti ini. Jelas ini akan berdampak secara psikis dan juga fisik bagi mereka. Dan hingga saat ini tercatat selain kemudian ada 5 orang bayi atau 5 orang anak yang kemudian sudah diamankan atau dievakuasi oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, sudah ada di tangan yang tepat, sudah ada dalam monitor dari pihak Kementerian Sosial juga. Ada sekitar 33 orang juga yang mengidap penyakit kejiwaan juga yang sudah berada di bawah monitor dari Dinas Sosial Provinsi Riau. Kita berharap mudah-mudahan ini akan ada titik terang, akan ada mungkin warga juga akan lebih aktif lagi. Dan memang tadi saya juga harus menginformasikan rencana memang Polresta Pekanbaru Riau juga akan membuka posko pengaduan baik bagi masyarakat yang pernah atau merasa kehilangan
anak atau kerabat dan pernah menitipkan anak atau kerabat mereka di panti asuhan Tunas Bangsa ini untuk melapor. Untuk sementara seperti itu, kita kembali ke Olivia di studio. Ya, Miladia, pastinya sangat sulit menggambarkan seperti apa kondisi di sana, tapi terima kasih sudah menjadi mata dan telinga bagi kami CNN Indonesia di Pekanbaru Riau. Kita harapkan ada segera tindakan tegas dan juga konkret untuk menindaklanjuti kasus ini. Terima kasih, Miladia Rahma.